tambuh siapa man. Nah, ini kan. Kalau orang sini kan ada ke tambuh itu kan. Sudah simak, mau tambuh lagi ini kan. Mungkin, oh Pak. Saya tahu obatnya. Mau tambuh lagi ini kan. Cuma ada kemudian mengulang siapa man pada jima, nanti mau tambuh lagi. Waman dan orang daro yang berputar atau menggiliri siapa man. Waman dan orang daro yang menggiliri siapa man, menggiliri ala nisaihi atas mengumpuli beberapa istrinya man fi huslin dalam mandi wahidin yang satu. Subhanallah. Nah, ini kapan kita bisa ngamalkan bab ini kita? Ini kalau kondisi gak dulu Pak Rojab dulu. Jadi kalau kondisi gak dirubah Pak Rojab ya kayak ini aja. Ngamalkan ini gak bisa Pak Rojab. Coba. Ini orang wasa tambuh terus orang gilir istrinya hanya sekali mandi. Istrinya 4 satu langsung mandi sekali. Wah, itu tenaga super power ini kan. Pembanian ini. Luar biasa ini. Arabi dia ini. Apa? Orang Indonesia tidak kuat. Enggak kuat. Enggak kuat. Satu kali aja udah. Ini kajiannya selesai. Walauan. Wah, ini pokoknya ini luar biasa, masya Allah, masya Allah, masya Allah, masya Allah. Luar biasa. Makanya biar sekali-sekali datang di Pak Nur Rahman ya. Oh iya, oh iya nanti dibawakan itu nanti Pak. Dan ini nanti kan hadis ini kan judulnya Nabi yang dimaksud itu kan Rasulullah. Karena Rasulullah nanti ada disebutkan Nabi itu diberi kekuatan oleh Allah, kekuatan 36 orang laki-laki. Coba bayangkan, Nabi itu punya kekuatan super. Nanti luar biasa, nanti bakal sebutkan. Wah, kalau kita subhanallah alam bisawab, angkat tangannya. Wah ini baru. Kalau Samsul masih kemana tuh? Masih terbayang. Bisa tambah. Wah, luar biasa. Kalau berkata sama Imam Bukhari, kata sana Muhammad ibnu Bashar, qala Muhammad kata sana ibnu Abi Adiyin wa Yahya ibnu Sa'id an Syu'bata an Ibrahim ibnu Muhammad ibnu Muntasir an Abi dari bapaknya Ibrahim berarti Muhammad. Qala abihi. Zakartu menyebutkan siapa saya. Zakartu menyebutkan siapa saya hu pada Ibnu Umar. Zakartu menyebutkan siapa saya hu pada Ibnu Umar. Ibnu Umar ini. Ini rujuk yang aneh ini. Zakartu kalau enggak ada ini. Zakartu tulis saja. Nanti saya terangkan. Zakartu menyebutkan siapa saya pada Ibnu Umar li Aisyata kepada Siti Aisyah. Faqalat maka berkata siapa? Aisyah. Yarhamu semoga memberi rahmat semoga menyayang. Allahu siapa Allah Aba Abdurrahman. Nah ini pada bapaknya Abdurrahman maksudnya Ibnu Umar. Nah ini Abdurrahman Ibnu Umar. Kuntu ada siapa saya utoyibu itu mengharumkan siapa saya Rasulullah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayatufu maka menggiliri mengelilingi bisa menggiliri. Apa kalau dusun menggiliri sama kan menggiliri kan? Iya paham ya orang dusun kan menggiliri kan? Menggilir. Fayatufu maka menggilir siapa Rasulullah mengelilingi menggilir alani saya atas mengumpuli beberapa istrinya Rasulullah. Sumayus buku kemudian masuk waktu pagi siapa Nabi muhriman khali orang yang ikram yandohu khali berlumuran siapa Nabi tiban apanya bau harumnya tiban apanya bau harumnya. Nah, jadi begini kata Abdurrahman dari ayahnya saya menyebutkan Ibnu Umar kepada Siti Aisyah ini maknanya gini. Jadi Ibnu Umar itu berkata begini ma'uhibbu an usbika muhriman andohu tiban. Ini mudah-mudahan nanti kalau kita bisa haji umroh ingat hadis ini. Nah ini ada katanya ke situ. Jadi Ibnu Umar gini, saya nggak senang kalau saya dalam pagi-pagi dalam keadaan ikram katakan saya dalam keadaan ikram an usbika pada hendaknya menjadi siapa saya mukriman ikram saya nggak senang kalau saya itu ikram terus badan saya itu semerbak berbau harum. Saya nggak senang seperti itu. Nah ketika
Siti Aisyah dilapor seperti itu. Cuma Siti Aisyah ini jawabnya bagus. Semoga Ibnu Umar disayang oleh Allah. Terus Siti Aisyah menerangkan, saya ini kata Siti Aisyah, itu pernah Nabi itu ketika mau ngumpuli saya, kan itu saya harumi dulu. Kemudian Nabi giliri istrinya juga begitu, semuanya. Terus Nabi mandi jinabat, sumayusbihu muhriman. Terus Nabi pagi-pagi dalam keadaan ikram, itu bau harumnya masih ada. Ini begini maksudnya. Jadi orang ikram itu kan orang ikram itu kan tidak boleh pakai haruman. Di situ gitu, orang ikram dilarang pakai haruman. Nah sekarang orang kalau mau mandi ikram kan belum ikram, itu disunatkan pakai haruman. Nah, cuman yang perlu diingat pakai haruman itu boleh, pakai haruman di badannya atau di bajunya itu boleh. Cuman yang perlu diingat kalau di baju ini yang bahaya. Kalau misalkan gini, kita mandi ikram kan, sunat kan, sudah itu terus kita pakai harum-haruman. Bahkan kalau laki-laki itu baju ikramnya kita pakai harum-haruman. Terus sholat sunat ikram, sudah itu niat kan, niat ikram katakan misalkan umroh, nah itu umrota wa aqulu billahi taala. Sudah seret. Nah, berarti posisi kita pakai haruman tidak apa-apa karena pakainya sebelum ikram, belum niat ikram. Nah, yang jadi masalah itu kalau pakaian terus misalkan pakaian ikram kita ini laki-laki kita lepas, misalkan mau kencing mau apa atau mau berak kan, namanya orang ikram itu kan. Coba misalkan dari Madinah ke Mekah itu kan seharian itu kan. Nah, mesti orang itu berak kencing, terus pakaian ikram kita ini kita lepas dulu karena kita mau berak kencing. Terus kita pakai lagi. Nah, ini yang masalah. Berarti sama dengan kita pakai haruman, pakai pakaian yang berwangi. Nah, ini yang harus berfidyah. Dalam madzhab Syafi'i kalau as-shaf begitu. Nah, tapi kalau kita pakai haruman tadi, tidak pakai kita lepas langsung sampai selesai ikram, itu enggak masalah, tidak masalah. Nah, Ibnu Umar ini saya tidak mau. Kalau niat ikram sudah pakai harum-haruman, apabila sampai sudah pakai mandi masih nampak baunya. Itu kata saya tidak senang, kata Ibnu Umar. Nah, perkataan Ibnu Umar dilapor pada Siti Aisyah. Coba jawabnya Siti Aisyah itu kan bagus. Mungkin kalau kita, level kita ini yang nafsu maaf ini, yang apa mungkin goblok Ibnu Umar itu. Saya aja pernah mengharumi Nabi ikram dalam keadaan masih harum, pasti kan gitu kan. Cuman coba Siti Aisyah kan enggak. Semoga Allah menyayang Ibnu Umar. Jawabnya Aba Abdurrahman. Kemudian Siti Aisyah menceritakan, saya ini pernah mengharumi Rasulullah. Nah, kemudian Rasulullah itu menggiliri kan mengumpuli semua istri-istri. Dari bahasa ini ditangkap yang pertama, orang mau kumpul suami istri disunatkan pakai haruman. Nah, dari kata utoyibu Rasulullah ini kan, nah ini bisa juga kita pakai haruman atau istri kita. Suami istri kalau mau kumpul itu pakai haruman supaya lebih harmonis, lebih enak, lebih enjoy. Jangan habis nyadap, habis nanting, habis ngarit. Nah ini kan kurang bagus ini kan. Iya kan? Habis merokok makan jengkol. Nah itu kan enggak kurang anu. Nah, tiba Nabi ini kan, jadi kita kepada suami istri harum dulu, bagus. Tersiksa ya kan. Nah, kemudian coba Nabi itu gini sampai istrinya. Nah, setelah itu beliau itu terus mandi. Nah, setelah mandi terus ikram, pakai ikram kan bekasnya masih ada. Bekas harumnya itu masih ada. Nah, itu maksudnya kan berarti apa yang dikatakan Siti Aisyah ini menepis pernyataan Ibnu Umar. Cuman bahasanya Siti Aisyah bagus ya kamu. Semoga Allah menyayang bukan marah. Monggo Pak Yai. Monggo. Jadi kalau sebelum ikram pakai harum-harum tidak masalah, walaupun bau-bauan itu baunya semerbak setelah kita ikram. Yang penting tadi hati-hati kalau yang kita pakai wangi-wangi itu baju kita terus kita lepas kita pakai lagi. Nah itu alal asaf dalam madzhab Syafi'i wajib fidyah karena dianggap pakai haruman. Nah, kemudian dari hadis ini fayatufu ala nisaihi, ini diambil kesimpulan, ini bagi yang mampu itu dianjurkan beristri banyak. Nah, ini
Ya nih ya, ini kan doa ini kan pas ngajinya kan. Nah. Ayo. Doa. Bagi yang banyak. Jadi pas bapak ada kawannya kan pas. Kemudian dari hadis ini fayatu falanisaihi ini maaf dianjurkan bagi yang mampu itu banyak-banyak mengumpuli istri. Karena apa? Wafi buti akadikum sodako. Dia nak wafi buti akadikum sodako. Di dalam kemaluan itu ada sodako. Nah ini dari kata sini kan. Ayo betul nih. Ayo ini betul wah. Jangankan mau yatuf ala di sayung satu aja dah. Jadi sama nggak bisa ngamalkan sama sekali Pak Don. Tidak bisa ini Pak. Panas banget. Luar biasa. Qala berkata siapa Imam Bukhari hadatsana Muhammad ibnu Basar qala Muhammad hadatsana Mu'adz ibnu Hisam qala Mu'adz hadatsani Abi an Qatadah qala Qatadah hadatsana Anas ibnu Malik qala Anas kan ada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya duru itu berkeliling maksudnya nanti kan ala nisaihi atas mengumpuli beberapa istrinya Nabi fis saati dalam saat al-wahidati yang satu minalai dari waktu malam wan nahari ya au atau wali wan nahari atau itu bagaimana au wan nahari atau siang siang wahunna kali bermula nisaihi itu ihda asarota 11 jumlahnya. Qala berkata siapa Qatadah qultu berkata siapa saya li Anasin kepada Anas awakana adakah ada siapa Nabi Yutiku itu mampu siapa Nabi hu pada yaduru ala nisaihi itu. Qala berkata siapa Anas kuna ada siapa kita natahadasu bercita-cita siapa kita ana sesungguhnya Nabi itu utia diberi siapa Nabi kuwata salasina pada kekuatan 30 orang. Wa qala berkata Sa'idun siapa Sa'id angkotada ina Anas sesungguhnya Anas hadasa itu menceritai hadis siapa Anas pada sahabat bukan 11 tapi tisu niswa pada lafaz tisu niswa berapa 9 istri. Jadi intinya hadis ini Nabi itu mampu menggiliri istrinya fis saatil wahid dalam waktu malam atau waktu siang. Nah, yang jumlahnya 11 ini sebelum wafat atau 9 itu adalah luar biasa. Maka saya kota ada ini heran. Anas, mau sekuat Nabi itu kan sekali jalan itu kan malam semalam itu tuntas semuanya atau siang itu tuntas semua. Kata Anas, kami pernah membahas bercerita bahwa Nabi itu diberi kekuatan oleh Allah kekuatan 30 laki-laki. Coba bayangkan. Ini kan, wah kalau mereka kasihkan kita, wah luar biasa ini. Insyaallah. Itu kekuatan Rasulullah. Ini memberi pengertian Allah memberi seperti ini supaya umatnya tahu bahwa Nabi Muhammad itu memang orang yang benar-benar fawaladi tamma maknahu wa suratuhu. Nabi itu jasmani rohaninya sempurna. Coba baik kekuatan jasmani rohani. Coba kalau Nabi itu loyo kan, ya susah Nabi kok loyo. Ya dina umatnya ya kan. Nah, coba Nabi kan perkasa. Nah, sehingga megang roda apa kepemimpinan kepemerintahan itu kan aman kuat sampai luar biasa sampai kekuatannya 30 orang terus luar biasa ini ada yang satu aja harus pakai pil juga ini pakai minuman juga ini ajar jahanam kan ada jahanam kan wah bukan senyum gurunya itu Pak bukan aset dewe lah. Tongkat sekali. Apalagi tambah tongkat Ali. Insyaallah, masyaallah. Jadi memang Allah memberikan luar biasa kesempurnaan dohir batin Rasul ini kan 30 orang laki-laki kuat kekuatannya. Masyaallah, masyaallah. Masyaallah, masyaallah. Makanya kata Nabi
Ya Nabi itu kan hebat menghibur umatnya. Kamu nggak usah khawatir nanti kan di surga nanti kan istrinya banyak. Nabi memberikan semangat kepada umatnya, yu'tol mu'minu fil jannah quwwata kada wa kada minal jima. Jadi besok orang mukmin surga itu diberi kekuatan luar biasa kata Nabi dalam jima. Nabi ditanya, ya Rasulullah berapa ya Rasulullah? Quwwata mi'ati rajulin, kekuatan 100 orang laki-laki. Jadi kalau kita loyo nggak apa-apa di dunia, enggak Pak Bojan kan? Yang di akhirat nanti. Mantap Bojan. Ada nomor surga ya. Jadi kita sekarang ini pokoknya nerima berkat Tuhan ya kan? Yang penting nanti di surga kita diberi kekuatan yang luar biasa, itu aja. Bab ghusil madi, bab membasuh madi wal wudu'i dan wudu minhu karena madi, maksudnya karena keluarnya madi. Qala berkata Sahih Bukhari hadatsana Abdul Walid qala Abdul Walid hadatsana Zaidah anil Husain an Abi Abdurrahman an Aliin qala Ali untuk ada siapa saya rajulan itu orang laki-laki madzaan yang banyak keluar madinya fa amartu maka perintah siapa saya rajulan pada orang laki-laki ayas ala pada hendaknya tanya siapa rajulan Nabi sallallahu alaihi wasallam lima kanibnatihi karena kedudukan karena adanya karena kedudukan istrinya putrinya Nabi ya karena kedudukan putri Nabi itu kan istri saya kan fasala maka tanya siapa rajul faqala maka berkata siapa Nabi tawaddu udzulah kamu wabsil dan membasuhlah kamu dzakaraka pada dzakarmu. Jadi ini menerangkan membasuh mandi berarti mandi itu najis. Mandi itu orang itu katakan dia itu sawat, cuma tidak setegang ketika keluar mani. Kalau mandi kan kenceng nian, dia sawat, terus keluar meler-meler itu kan. Nah, apa meler-meler itu maksudnya kan? Nah, itu najis. Kemudian mandi itu membatalkan wudu. Makanya wal wudu minggu. Nah, kalau mani itu kan suci. Nah, tidak membatalkan wudu, cuma wajib mandi. Nah, Sayyidina Ali itu kuntu rajulan madaan. Saya laki yang banyak keluar madinya. Berarti Sayyidina Ali itu bahasanya termasuk di kekuatan Allah Ta'ala sahabatnya kelas tinggi. Jadi kuntu madaan, saya ini orang laki-laki yang banyak keluar madi. Terus saya mau nanya Nabi, itu kan malu, wong putrinya itu istri saya itu mertua. Nah ini hadis diambil kesimpulan bahwa orang itu menantu harus punya adab dengan mertua. Maksud nanya masalah ini mertua kan enggak enak lah. Karena apa? Siti Fatimah itu adalah gimana? Tahu sama? Jelas tadi ya? Tadi kan yang bawah. Kemudian Sayyidina Ali nyuruh orang laki-laki bertanya Rasulullah SAW. Nah ini sering-sering ada orang musyawarah pertemuan kan, ada mau nanyakan masalah dia nggak berani atau malu dan sebagainya, nyuruh orang lain supaya bertanya. Nah ini boleh mengikuti hadis ini kayak Sayyidina Ali nyuruh rajulan namanya Mikdad namanya kan, nah, namanya Mikdad. Mikdad untuk bertanya. Kemudian kata Nabi tawadhu waksil dzakaraka wudulah kamu berarti madi itu membatalkan wudu keluar madi itu membatalkan wudu waksil dzakaraka madi itu najis maka dzakar dibasuh. Nah coba bahasa dzakaroka ini kalau Imam Malik bahasanya kan dzakaroka berarti harus semua dzakarnya dibasuh. Kalimat dzakar. Madhab lain enggak, yo yang tempat najis itu saja, katakan helm yang ujungnya najis itu saja, misalkan begitu kan. Nah, jadi yang wajib itu enggak semua dzakar, yang keluar itu kan tempat ujungnya itu aja, kenapa dzakarnya semua? Nah kalimatnya kan dzakaroka. Jadi, tapi saya rasa orang rata-rata orang bakso ya dzakarnya semua lah, maksudnya ujungnya saja itu terlalu ngirit air mungkin, atau mungkin airnya nggak ada kira-kira. Jadi ulama ya kayak kalimat dzakar ya sempat gimana ya? Ya sempat debat gitu kan. Nah, sempat debat. Nah, ini yang disuruh adalah Mikdad Ibnu Aswad. Dari hadis ini diambil kesimpulan boleh orang itu kan minta fatwa, minta apa, kemudian nyuruh orang lain.
Kemudian dalam hadis dan kesimpulan, orang itu dianjurkan elok nian kan bergaul baik dengan mertua, yang punya sopan santun dengan mertua. Seperti Sayyidina Ali kan malu karena apa? Ya mertuanya mau nanya itu kan tidak enak. Nah, kemudian mandi itu adalah mewajibkan wudu dan tidak mewajibkan mandi. Babuman ayhadu babuman tatoyaba, yang memakai harum-haruman siapa man sumatasala, kemudian mandi siapa man wabakia, dan tetap atharu tibi apa bekasnya harum-haruman. Ini orang yang memakai harum-haruman terus mandi tapi bekasnya masih ada. Ini kayak tadi. Qala berkata si Bukhari hadatsana Abu Nu'man, qala Abu Nu'man hadatsana Abu Awana an Ibrahim ibnu Muhammad ibnu Muntasir an Abi, dari bapaknya Ibrahim berarti Muhammad. Qala abihi, Saal tu bertanya siapa Aisyah pada Siti Aisyah, badakartu maka menyebutkan siapa saya lah kepada Aisyah. Qala ibni Umar, pada perkataan ibni Umar, perkataannya ma'uhibu, tidak senang siapa saya, an usbika pada hendaknya menjadi siapa saya. Kalau menjadi berarti dia punya khobar, mukhriman itu orang yang ikhram. Andoku kali berlumuran siapa saya, tiban apanya harum-haruman atau bau harum-haruman, tiban apanya bau harum-haruman. Faqalat Aisyah, ana bermula saya toyabtu itu mengharumkan siapa saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sumatofa kemudian menghiriri siapa Rasulullah fi nisaihi, dalam mengumpuli beberapa istrinya Rasulullah. Suma asbaha kemudian masuk waktu pagi atau menjadi siapa Rasul mukhriman itu orang yang ikhram. Nah, ini keterangan kayak tadi kan Ibni Umar. Jadi Ibnu Umar itu saya nggak mau lah, mau seorang sedang ikram terus masih berbau wangi itu, pantangan bagi saya kapan itu kan. Kemudian Siti Aisyah menyangkal, wong saya itu pernah kok ketika sebelum kumpul dengan Nabi saya harumi kan. Nah kemudian Rasulullah SAW mengumpuli semua istrinya, dan ketika beliau mandi ikram bekas wangi-wangi masih ada. Hadis ini diambil kesimpulan, ini mudah, ini perlu juga dan diamalkan kan. Orang itu sebelum ikram, nah itu kalau bisa ngumpuli istrinya dulu kayak Nabi. Apalagi ikram haji itu kan lama, tanya pada sini kan. Nah coba kan berapa hari itu, mulai tanggal 8 berangkat ke Arafah ya kan, 9, 10, apalagi 11, sampai kadang-kadang kalau nunggu sampai di Mina tanggal 13 berapa hari coba? 8, 9, 10, 11, 12, 13. Wah itu banget. Coba takdim. Apa? Namanya coba takdim. Nah ini sebab umumnya orang ini tawaf ifadahnya kan setelah di mana, di Mina selesai. Nah, setelah di Mina. Toh orang kumpul suami istri itu tidak boleh sebelum tawaf ifadah. Nah, ini coba Nabi itu sudah ngasih tahu begitu. Jadi kalau kita yang muda-muda yang belum menikah, kalau besok mau belum pasang niat itu kan, nah, itulah dulu kan. Jadi jamak takdim. Ya. Nah, ini memang bahasanya nggak ada kayak gitu Nabi itu, cuman isinya kayak gitu maksudnya supaya kita ini nanti ketika itu nggak mikir-mikir itu dulu kan. Wah, ini karena bahaya nanti kan ke tengah-tengah ikrar kebelet. Nah ini masalah ini. Segel India kan? Oh India. Iya, memang luar biasa. Jadi memahami isinya luar biasa ini. Qala ya Bukhari hadatsana Adam ibnu Abi Iyas qala Adam hadatsana Subah qala Subah hadatsana Hakam an Ibrahim anil Aswad an Aisyah qalat Aisyah ka'anni seakan-akan saya angguru itu melihat siapa saya ila wabitibi kepada berkilaunya harum-haruman, seakan-akan saya melihat berkilaunya harum-haruman itu fi mafriqi nabihi, di dalam tempat belahan kepalanya Nabi. Kepala kan ada belahan kan? Di dalam belahan kepalanya Nabi Muhammad SAW. Kayak Sambo Imron kan ada belahan kepalanya. Wah, jadi bekas harum-harum kayak berkilau gitu kan. Wa kali bermula Nabi itu mukhrimun, orang yang ikram. Itu maka sebelum ikram dari hadis ini dianjurkan pakai harum-haruman. Dan asarnya harum-haruman yang masih ada ketika dia ikram itu tidak masalah. Ini contohnya hadis ini. Dasarnya hadis ini. Babu takli sya'ri, bab menyala-nyalai rambut. Babu takli sya'ri, bab menyala-nyalai rambut. Kata idadonna, sehingga apabila menyangka siapa saksun, anau pada sunya saksun itu kot arwah, itu benar-benar meratai. Asalnya arwah itu memuaskan, nyegerno, itu maksudnya meratai.
Qad arwa itu benar-benar meratai siapa saksun basara tahu pada kulitnya saksun afado maka menuangkan siapa saksun pada mak mafulnya dibawa karena maklum afado maka menuangkan siapa saksun pada mak dituangkan alai atas asy'ari itu rambutnya itu. Qala berkata Sa'id Bukhari hadatsana Abdan qala Abdan akhbarana Abdullah qala Abdullah akhbarana Hisam ibnu Urwa Nabi dari bapaknya Hisam an Aisyah qalat Aisyah karena ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu idak tasala apabila mau mandi siapa Rasulullah mau mandi minal janabati karena jinabat. Jadi mandinya itu karena minta lilia. Wasala maka membasuh siapa Nabi yadai pada kedua tangannya Nabi. So, kayak tadi kan di luar dulu. Sebab tawadhu wudu siapa Nabi wudu'ahu dengan seperti wudunya Nabi li sholati karena sholat. Nah karena kalau wudunya itu dia orang jinabat punya hadas kecil berarti wudunya niatnya menghilangkan hadas kecil. Kalau memang orang mandi jinabat tidak punya hadas kecil cuma jarang berarti wudunya niatnya sunatnya mandi. Ya, kemarin terangkan kan satu summa tasala mandi siapa Nabi. Caranya ini sumayu khalilu menyala-nyalai siapa Nabi biadi dengan tangan Nabi sya'rahu pada rambutnya Nabi kata idadona sehingga apabila menyangka siapa Nabi anasusnya Nabi itu qad arwa itu benar-benar meratai siapa Nabi basarata pada kulitnya Nabi afadho maka menuangkan siapa Nabi alaihi atas sya'rahu itu alai atas sya'rahu alma pada air salah sama rotin dengan 3 kali summa ghusala basuh siapa Nabi sa'iro jasadihi pada semua jasadnya Nabi. Ini bab menyala-nyalai rambut ketika orang itu menduga bahwa dia telah meratai. Jadi gini, Rasulullah SAW itu kalau mandi jinabat itu cuci tangan dulu, satu wudu kayak wudunya sholat. Ini berarti karena punya hadas besar juga punya hadas kecil, berarti niat wudunya nawaitu wudu fil hadasil asghar. Terus Nabi mandi. Nah ini berarti hadas yang diwatikan Siti Aisyah ini wudunya Nabi itu sempurna selesai. Tadi kan tafrik, ini tidak selesai wudu selesai. Nah, terus baru mandi. Nah sebelum mandi Nabi itu menyala-nyalai dengan tangannya. Jadi tangannya ini diserahkan gini maksudnya rambutnya. Nah sudah jangan sampai ada rambut itu yang bulut-bulut kan. Nah, sudah rata terus baru dituangkan air 3 kali setelah itu semua jasadnya tadi selesai. Nah, jadi wudunya tadi selesai setelah itu baru mandi. Berarti kan ada kalau versi Siti Maimunah kan enggak tadi tafrik ya kan. Ini enggak wudunya sempurna selesai jadi mualah langsung. Waqalat berkata siapa Aisyah kuntu ada siapa saya itu aktasilu mandi siapa saya anaya saya wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi min inain dari air wahidin yang satu naktarifu mencibuk siapa kita minhu dari inain jami'an kali bersama-sama. Nah coba ini kan ini tadi yang dibuat dalil bahwa air nyiprat itu enggak ada istilah mustakmal. Nah ini jadi mandi serempak suami istri aja kan tentu nanya ibu sama-sama. Jadi enggak ada niat ikhtirab, makanya kita jangan ingkar. Lu ada orang mandi subuh kok langsung mandi bareng-bareng. Airnya nyiprat lagi masuk gimana? Ya sudah jangan ingkar. Sudah ikutnya aja. Makanya benar Said Muhammad, orang itu semakin alim, semakin apa itu semakin kecil ingkarnya. Karena dia banyak pengetahuan. Jadi enggak gampang ingkar. Enggak gampang menyalahkan orang. Babu man ayhada babu antawa doa yang wudu siapa man fil janabati dalam jinabat. Nah wudu kan summa ghusala kemudian membasuh siapa man sa'iro jasadi pada semua jasadnya man. Setelah wudu terus membasuh semua jasadnya walam yu'id dan tidak mengulang siapa man ghusala mawadhi'il wudu'i pada membasuh beberapa tempatnya wudu maksudnya anggota-anggota wudu. Jadi maksudnya mawadhi itu anggota-anggota wudu marotan dengan kali ukro yang lain. Qala berkata Sa'id Bukhari hadatsana Yusuf ibnu Isa qala Yusuf akhbarana Al-Fadl ibnu Musa qala Fadl akhbarana Al-Amas an Salim an Quraibin. Quraib itu maula Ibni Abbas, budak yang dimerdekakan Ibni Abbas an Ibni Abbas an Maimunata qala Maimunat qalat Maimunat. Wa doa meletakkan siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wudu'an pada air wudu li janabatin untuk mandi jinabat. Fa'a maka menuangkan siapa Rasulullah pada mak biyaminihi dengan tangan kanannya Rasulullah ala shimalihi atas tangan kirinya Rasulullah marotani dengan 2 kali au thalasan atau 3 kali
Suma ghasalam basuh siapa Nabi farjau pada kemaluannya Nabi. Suma doroba kemudian memukulkan siapa, menggosok-gosokkan siapa Nabi, memukulkan siapa Nabi, menggosok-gosokkan siapa Nabi. Ya jauh pada tangannya Nabi bil ardi di bumi. Awil kata tembok itu marotani dengan 2 kali, au talasan atau 3 kali. Sumamat mado berkumur siapa Nabi wastan sako dan menghisap air ke hidung siapa Nabi. Wa ghusala dan basuh siapa Nabi wajah pada wajahnya Nabi. Wa dhiro'ahi dan kedua lengannya Nabi. Suma afado kemudian menuangkan siapa Nabi pada menuangkan siapa Nabi ala roksi alma pada air. Suma ghusala basuh siapa Nabi jasad pada jasadnya Nabi. Suma tanakha kemudian nyingkre itu pindah tempat. Nyingkri siapa Nabi, pindah tempat siapa Nabi. Setelah pindah tempat, baghosalah maka basuh siapa Nabi, rij laihi pada kedua kakinya Nabi, sebagaimana hadis yang pantas. Polat berkata siapa Maimunah, fa'ata itu maka datang siapa saya pada Nabi, bikhir kote dengan membawa kain, katakan kata sekarang ini anduk, di kain. Falam yurid maka tidak bergendak, Nabi tidak kerso. Siapa Nabi pada khirko. Baca alam maka memulai siapa Nabi suruh memulai siapa Nabi yang fudu itu mengipaskan siapa Nabi mengipaskan pada Nabi adihi dengan tangannya Nabi. Jadi kalau kita ngipaskan air kan nah, katakan begini tuh ngusap begini itu niat tiba Rasulullah itu dapat pahala. Nah, ini gunanya kita ngaji kan. Kita kan sering butuh enggak ada aduk enggak ada apa. Mandi sinabat. Nah, sudah kita niati tiba Rasulullah dapat pahala. Karena innamal amalu binniyat. Ini keterangan sama dengan hadis tadi. Saya rasa kalau sama nggak usah diulang-ulang ya, kan sama-sama udah. Cuman kalau dalam Fathul Mu'in itu yang paling enak itu begini. Ini jadi ketika dia sudah membersihkan barang-barangnya, kemaluannya, yang kotor sudah hilang, terus kalian dia sudah mandi jinabat. Kalau jinabat itu hadas besarnya hilang, otomatis hadas kecilnya hilang. Itu. Walaupun nggak ada niat wudu. Jadi yang penting di tengah-tengah wudu tidak melakukan hal-hal yang batalkan wudu. Maka cara yang paling efektif gampang itu di Fathul Mu'in itu ya. Jadi ketika mandi jinabat dibersihkan semua termasuk kemaluan-kemaluannya digosok semua ada bersih. Nah terus baru niat mandi jinabat. Nah, yang penting di tengah-tengah mandi tidak melakukan hal yang batalkan wudu. Hadas besarnya hilang, apalagi hadas kecilnya. Jadi nanti kalau sholat tidak usah wudu lagi selesai. Simpel gitu kan. Bab idza dzakara apabila ingat siapa saksun fil masjid dalam masjid. Ingat ana sesungguhnya saksun sunubun itu orang yang sinabat. Yakhruju maka keluar siapa saksun kama huwa sebagaimana bermula saksun itu dalam keadaannya. Ay ala kalihi. Kama huwa sebagaimana bermula saksun itu ala kali itu atas keadaannya saksun. Kama huwa sebagaimana bermula saksun itu ala kalihi atas keadaannya saksun. Walayat tayamamu dan tidak tayamum siapa saksun. Qala berkata si Bukhari hadatsana Abdullah ibnu Muhammad qala Abdullah hadatsana Utsman ibnu Umar qala Utsman Akbarona Yunus an Zuri an Abi Salamah an Abi Hurairah qala Abu Hurairah uqimat diqomati as-sholatu apa salat wa uddilat dan diluruskan as-sufufu apa beberapa shaf qiyaman kali beberapa orang yang berdiri maksudnya sahabat berdiri semua. Fakharaja maka keluar ilaina kepada kita siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma qama maka ketika berdiri siapa Rasulullah fi musholahu dalam tempatnya Rasulullah, dzakara maka ingat siapa Rasulullah, ingat annahu pada sunnah Rasulullah itu junubun orang yang jinabat. Faqala maka berkata siapa Rasulullah lana kepada kita, maka nakum ai ilzamu maka nakum menetaplah kamu pada tempat kamu semua. Ai ilzamu menetaplah kamu semua pada tempat kamu semua. Dan situ aja. Sumaroja kembali siapa Rasulullah waqfat salam maka mandi siapa Rasulullah sumakharaja keluar siapa Rasulullah ilaina kepada kita warok suhu kali bermula kepalanya Rasulullah yang turu itu menetes air yang tutu netes air menetes air apa suhu fakabbara maka takbir siapa Rasulullah fasallaina maka salat siapa kita ma'ahu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taba mengikuti pada Utsman bin Umar itu Abdul A'la. Jadi Abdul A'la ini mengikuti Utsman melibatkan hadis an Ma'marin dari Ma'mar an Zuri dari Zuri warawan hadis al-Auza'i an Zuri dari Zuri. Hadis ini Imam Bukhari dalam bab ini menerangkan jadi gini, ada orang ini sudah masuk masjid
Dia masuk mas, katakan imam. Terus ketika ini dia mau takbir, ingat, nah saya belum di sini, nah ini bisa terjadi nih. Karena orang mestinya itu habis kumpul suami istri, dia lupa, langsung mengimami. Mau takbir, aku belum mandi. Nah, itu. Kemudian kata Imam Bukhari, orang ini langsung keluar, masuk ke masjid aja. Nah, enggak usah tayamum. Bab ini dibuat oleh Imam Bukhari karena ada tabi'in, yaitu Imam Ats-Tsauri dan Ishaq itu mengatakan begini. Ada misalkan kita masuk masjid, terus mau ngimami, kita ingat kita di Sinabat, itu jangan langsung keluar, kamu harus tayamum dulu karena kamu mau melewati masjid. Gitu. Karena mau melintas di masjid, kamu dalam keadaan junub, jadi tayamum dulu baru keluar. Nah, cuman apa yang dikatakan oleh tabi'in yaitu Imam Ats-Tsauri dan Ishaq itu ditolak oleh Imam Bukhari dengan pakai hadis ini. Itu maknanya gitu judulnya ini kan. Nah, dalam hadis ini uqimatis sholatu wa udilatis subuh. Ketika qomat itu sudah dikomati, terus shop itu diluruskan, kami sedang berdiri. Ini diambil kesimpulan. Nah, ini dalam mazhab Syafi'i, orang berdiri itu kalau qomat sudah selesai. Nah, jadi dalam mazhab begini kan, kita kan qomat. Itu bukan qomat itu suatu berdiri enggak, ketika sudah selesai qomat baru berdiri. Nah, itu kalau dalam mazhab Syafi'i, selesai qomat baru berdiri. Kalau mazhab lain memang enggak, ada qomat itu sholat itu sudah berdiri. Ada yang pendapat yang enggak, ketika khayalah sholat baru berdiri. Cuman dalam mazhab Syafi'i kalau yang utamat itu selesai qomat. Walaupun ada yang mengatakan enggak, ketika khayalah sholat sudah berdiri. Ada yang ketika khotimati sholat sudah berdiri. Nah, ini mungkin kalau tempat kita ini bisalah bahasa Syafi'i bisa selesai qomat baru berdiri. Nah, kalau kita di Masjidil Haram orang kayak gitu baru qomat sudah berdiri semua itu karena tempatnya ini mau berdesak-desakan. Kalau nunggu orang qomat ya berdiri bisa kita bilangin orang ini. Nah, berarti kalau itu kan ada manfaatnya semua kan, tinggal mana yang cocok untuk kita. Ya kan? Mana sesuai dengan situasi dan kondisi. Nah, kemudian Nabi itu keluar, sudah dikomati Nabi itu rumahnya kan dekat masjid. Nah, sudah dikomati Nabi keluar. Ketika Rasulullah keluar sudah di musala, Rasulullah itu ingat, wah saya jinabat. Nabi bilang, lana jaga muslana makan akunda. Kata Nabi, kamu di situ dulu. Hadis ini diambil kesimpulan. Ini kadang-kadang ada debat di masyarakat ini. Sudah qomat, ya kan sudah qomat, kan sholat, orang tuh boleh ngomong boleh. Nah, seperti ini kan, sudah dikomati, Nabi ingat saya junub, Nabi bilang, kan, maka nakum, kamu di sini tunggu dulu, karena Nabi mau mandi jinabat. Nah, hadis inilah diambil jumhur, orang walaupun sudah qomat, ada suatu hal boleh ngomong, ya termasuk apa meluruskan shop atau ada hal yang lain. Misalkan mau sholat, yang anak kecil-kecil jangan rame-rame, kamu sholat itu boleh. Jadi nggak harus selesai qomat tuh nggak boleh ngomong apa-apa, tidak ada. Nah, ini coba Nabi. Kemudian qomat itu nggak usah diulang. Nah, nggak usah diulang lagi. Ini hadis yang diambil ini karena coba Nabi itu ketika datang langsung beliau fakabbaro. Berarti qomat itu tidak usah diulang lagi. Misalkan gini, ini kan terjadi zaman Nabi ini kan, beliau coba bayangkan, yaudah kamu sini, terus Nabi itu mandi sini apa dulu, selesai baru ngimami, kan tidak nyuruh qomat lagi. Nah, berarti tidak ada bahasa qomat 2 kali dalam satu sholat, sekali tidak. Di waro suhu yang turu fakabaro fasolaina. Akhirnya Nabi terus takbir terus fasolaina ma'ahu. Cuman tempat mandinya Nabi dan masjid itu dekat. Coba kalau misalkan yang imam Pak Fauzan di masjid sini kan, nah, terus Pak Fauzan belum di Sinabat, tunggu semua pulang. Wah, nggak ya kasihan imamnya, rumahnya jauh. Apalagi mandinya pakai sampo pakai apa? Hai, kasihan makmum ya Fauzan. Ini karena Nabi itu dekat. Masjid Nabawi dengan dekat. Jadi nggak apa-apa, nggak masalah itu. Iya kan. Dan inilah diambil kesimpulan lagi juga Nabi saja itu bisa lupa. Nabi saja bisa lupa. Itu mau sholat itu pada Cina lupa Nabi. Dalam satu riwayat ini terjadi ketika sholat subuh. Nah, jadi satu riwayat yang lain ini terjadi ketika Rasulullah itu sholat subuh. Oh, luar biasa itu.
Nah, terus kalau Imam Malik pada Abu Hanifah dari hadis inilah kata Imam Abu Hanifah Malik, yang namanya takbiratul ikramnya makmum itu harus setelahnya imam, tidak boleh mendahului imam. Nah, kata Imam Syafi'i boleh takbiratul ikramnya makmum mendahului imam dalam satu hal itu boleh. Kata Imam Syafi'i dalam hadis ini. Contoh begini, misalkan kita sholat sendirian, tuh sholat, atau ada orang jamaah depan kita, langsung kita di belakang niat bermakmum dengan orang yang di depan kita, padahal dulu takbiratul ikram kita duluan. Nah, itu boleh. Paham maksudnya kan? Nah, kita sedang sholat sendirian, atau ada orang sholat di depan kita, misalkan, apalagi berjamaah, langsung kita niat bermakmum. Padahal takbir kita dulu mendahului imam, itu salah satu contoh. Bab nafdil yadaini, bab mengipas-ngipaskan kedua tangan minal husri. Nah, dari mandi. Jadi dari mandi tangan kipas mandi anil janabati. Jadi kalau kita ngipas-ngipaskan tangan habis mandi ngikuti ini supaya dapat pahala, ngikuti tiba Rasulullah. Qala berkata Bukhari hadatsana Abdan qala Abdan akhbarana Abu Hamzah qala Abu Hamzah samitu alamas an Salimin ibni Abi Jadi an Quraibin an ibni Abbas qala ibni Abbas qalat Maimunah wada'tu meletakkan siapa saya li Nabi sallallahu alaihi wasallam huslan pada air mandi. Fasar tartu maka menutupi siapa saya yahu pada Nabi bithaubin dengan pakaian. Wasobba dan menuangkan siapa Nabi wasobba dan menuangkan siapa Nabi pada mak ala yadai atas kedua tangannya Nabi. Waghsala maka membasuh siapa Nabi ma pada yadai sumasoba menuangkan siapa Nabi pada mak biyaminihi dengan tangan kanannya Nabi. Ala shimali atas tangan kirinya Nabi. Waghsala maka membasuh siapa Nabi far jauh pada kemaluannya Nabi. Fadoroba maka memukulkan siapa yang menggosokkan siapa Nabi biadi ala ardo pada bumi. Famasaka, ini famasakin nafsiri doroba ini. Famasaka maka mengusapkan siapa Nabi pada yadihi. Suma ghosala membasuh siapa Nabi pada yadihi. Famat mado wastang sako Nabi wa ghosala wajhu wajah Nabi wa dira'ahi dan kedua lengannya Nabi. Suma soba menuangkan siapa Nabi pada ma ala rosihi. Wa afado dan menuangkan siapa Nabi pada ma. Jadi afado itu maknanya soba, itu sama. Suma atas jasadnya Nabi. Suma tanaka nyingkir siapa Nabi, pindah siapa Nabi, faghsala qoda maihi pada kedua telapak kakinya Nabi. Fanawal tu maka beri siapa saya kata Maimunah pada Nabi thauban pada pakaian. Falam yakhud maka tidak mengambil siapa Nabi pada thauban. Nah, artinya thauban ini katakan itu sabut apa? Anduk. Fantolako maka pergi siapa Nabi wawakan Nabi itu yang butuh mengipaskan siapa Nabi yadehi pada kedua tangannya Nabi. Jadi riwayatnya Maimunah itu rata-rata wudunya Nabi itu tafrik. Nah, tafrik artinya wudunya terakhir basuh kaki. Kalau Siti Aisyah kan enggak, wudu sempurna dulu selesai baru mandi. Itu aja bedanya. Babuman ayhada babuman bada yang memulai siapa man. Bada yang memulai siapa man ketika mandi bisiki roksi dengan membasuh separuh kepalanya man al-aiman bil husri. Nah, makanya kemarin kan diterangkan masuk kanan dulu terus bagian kiri, kemudian yang ketiga tengah. Qala berkata sahabat Imam Bukhari hadatsana Khalat ibnu Yahya qala Khalat hadatsana Ibrahim ibnu Nafi' anil Qasim Muslim an Sofiyata bin Saibah an Isqalat Aisyah kunna ada siapa kita itu idza asobat apabila menimpa ikhdana pada salah satu kita janabatun apa jinabat akhodat maka mengambil siapa ikhdana pada maf'ul juga karena maklum mengambil biyadaiha dengan kedua tangannya ikhdana salasan dengan 3 kali fauqorsia aitasubbu fauqorsia kali menuangkan aitasubu kan kali menuangkan di atas kepalanya ikhda sumatakhudu kemudian mengambil siapa ikhda biyadia dengan tangannya ikhda mengambil siapa ikhda pada mak biyadia ala sikya aitasubbu ala sikya kali kan kali menuangkan siapa ikhda atas separuh badannya ikhda ala iman yang kanan wa biyadi al-ufra dan dengan yang lain ala sikya atas separuh badan ikhda ala esari yang kiri. Nah, jadi ini intinya itu kalau mandi jinabat tetap pakai basa kanan dulu kalau kepala separuh kanan kan separuh kiri yang 3 di tengah kemudian ngambil lagi untuk semua jasad separuh.
kanan dulu, kemudian separuh kiri. Yang sudah malum-malum ini lanjut baik. Nah ini Pak Rojab, ini yang dimaksud hadis marfu bil hukmi seperti ini. Ini kan Siti Aisyah cerita. Nah apa yang diceritakan Siti Aisyah seperti ini dan beliau tidak ingkar karena beliau itu pernah mengetahui Nabi mandi seperti ini, diam saja. Nanti seakan-akan pekerjaannya ini disetujui Nabi. Makanya hadisnya hadis marfu bil hukmi, walaupun Nabi tidak mengatakan secara hukum di hadis marfu. Karena Siti Aisyah mau mandi salah, pas teguh itu salah, itu nggak benar. Berarti Siti Aisyah ini mandinya orang ini benar. Dan Siti Aisyah beliau mungkin pernah melakukan atau Nabi pernah mengetahui mandi seperti ini, Nabi diam saja. Berarti disetujui Nabi, di ACC Rasulullah. Babnya orang ikhtasala yang mandi sen urian kali telanjang. Cuma telanjang orang hadis sih. Waqdau kali sendiri nyaman fil khalwa dalam tempat sepi. Kan wong mesti telanjang. Waman dan orang tasataro yang pakai satir siapa man fat tasaturu maka bermula pakai satir itu abdul lebih utama. Cuman pakai satir lebih utama daripada telanjang kan. Qala Bazun bin Hakim an Abi dari bapaknya Bazun an jadri kakeknya Bazun. Ini angel kayak gini kan. Seorang kakek kan ya Allah meliwatkan hadis kepada anaknya kepada cucunya. Ani Nabi SAW. Ini mudah-mudahan dengan berkah yang kita jadi orang ahli ilmu. Amin. Kata Nabi, Allah bermula Allah itu akhaku lebih berhak ayustakia apa ndaknya dimalui siapa minhu Allah minan nasi daripada manusia. Jadi walaupun nggak ada orang, Allah itu kan ada, lebih berhak Allah dimalui daripada kamu malu dengan manusia. Katakan kamu mandi kalau ada orang pakai kain supaya nggak ada orang aurat kamu. Kalau nggak ada orang nggak pakai kain, ya itu namanya kurang bagus lah. Allah itu lebih berhak kamu malui. Malah nggak ada orang, lebih afdolnya tetap mandi itu pakai sitir, pakai satir, pakai kain kan. Jangan mandi telanjang bulat-bulat. Allah berkata siapa Imam Bukhari kata sana Ishaq ibn Nador. Nah ini hadis yang di riwayat Imam Bukhari masalah mandi telanjang ini kan. Jadi misalkan kita mandi telanjang ya ada dalilnya gitu maksudnya kan. Jadi semua itu punya dasar. Hadatsana qala hadatsana Isa ibnu Nadhr qala Isa hadatsana Abdul Razzaq an Ma'mar an Hammam ibni Munabbih an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala berkata siapa Nabi kanat ada Banu Israil siapa Banu Israil itu yang tasilu nama di siapa Banu Israil urutan kali beberapa telanjang sehingga yang guru melihat ba'dum siapa sebagainya Banu Israil ila ba'din kepada sebagiannya. Wakana dan ada Musa siapa Nabi Musa yang tasilu itu mandi siapa Musa waqdau kali sendirinya Musa. Faqalu maka berkata Bani Israil wallahi demi Allah mayamna'u tidak mencegah Musa pada Nabi Musa ayat tasila pandaknya mandi siapa Musa ma'ana kali bersama kita illa anau kecuali sesungguhnya Musa adaru itu maaf ini maknanya adaru itu orang yang besar kontolnya. Mana ya? Apa kata orang dusun? Kata orang Jawa itu kondor. Itu kontolnya gede gitu kan. Fadaba. Apa pokoknya kasaman yang maaf ini yang karena bahasa dusun apalah pahamnya. Kalau kami Jawa itu pokoknya kontolnya besar gitu aja kan. Fadaba maka pergi siapa Musa marotan. Fadaba maka pergi siapa marotan dengan sekali yang tasilu kali mandi siapa Nabi Musa. Bahwa doa maka meletakkan siapa Nabi Musa ya tahu bau pada pakaian Nabi Musa ala hajarin atas batu. Fafarro maka lari al hajaru apa batu bitaubihi dengan membawa pakaiannya. Fafarro maka lari al hajar batu bitaubihi dengan membawa pakaiannya Musa. Fakhoroja maka keluar Musa siapa Nabi Musa keluar fi isri dalam belakangnya hajar. Yakulu kali berkata siapa Musa taubi airudda saubi kembalikanlah pada batu saya, kembalikan baju saya. Thawbi, kembalikan baju saya. Airudda saubi. Ya hajar wahai batu. Kata Nadorot sehingga melihat Bani Israil ila Musa. Akhirnya tahu. Faqaul Bani Israil. Wow, ternyata mudah. Tuh, cara Allah kebijaksanaannya kan. Nah ini insyaallah. Wallahi demi Allah, Nabi Musa tidak ada itu bertemu dengan Nabi Musa min baksin bermula
bahaya untuk masalah, maksudnya itu kontol besar. Min baksin bermula kontolnya besar. Bahaya itu. Wah, Nabi Musa ternyata enggak. Itu wah. Wa aqada dan mengambil siapa Nabi Musa saubahu pada pakaian Nabi Musa. Fatofiko maka memulai siapa Nabi Musa itu bil hajari ayadrib bil hajar. Nah, taufiq kan afal usyuru. Itu memukul dengan batu. Fatofiko maka mulai siapa Nabi Musa itu ayadrib memukul siapa Nabi Musa bil hajar dorban dengan mukul sungguhan. Pukul gebuk ini batunya kan. Bikin malu sekamu ini kan. Padahal dibalik malu itu kan Nabi Musa kan aman akhirnya kan. Tujuan Bani Israil itu hilang. Nah. Faqala Abu Hurairah, wallahi demi Allah, innahu sesungguhnya dorbu Musa. Inna sesungguhnya dorbu Musa, pukulan Nabi Musa, itulah nadabun sungguh membekas. Itulah nadabun sungguh membekas bil hajari di batu. Sittatun 6 bekas, ausab atau 7 bekas. Dorban apanya pukulannya bil hajari dengan batu, bil hajari dengan batu. Nah ini coba cara Allah menyelamatkan ya kan dari gunjingan Bani Israil. Nah, itu seperti ini. Jadi Bani Israil itu punya tradisi mandi telanjang. Itu Bani Israil. Nah, Imam Ibnu Hajar dalam ini yang punya Fathul Bari ditengok. Dari kata-kata Bani Israil itu punya tradisi. Ini berarti dohirnya dalam Bani Israil zaman Nabi Musa itu orang mandi telanjang sama-sama nggak apa-apa. Itu versi Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari. Tapi ditentang oleh Al-Qurtubi dan Ibnu Battal di dalam syarahnya. Ya ndak, mandi itu tetap haram. Laki-laki sama laki-laki telanjang. Sama-sama itu kan haram. Nah, haram. Cuman Bani Israil itu yang dablek. Nah, sekarang kalau memang mandinya Bani Israil itu zaman itu versi Ibnu Hajar itu katakan itu boleh, artinya mandi sama-sama telanjang. Sekarang Nabi Musa mandi sendirian itu gimana? Nabi Musa mandi sendirian satu malu. Yang kedua yang abdol, walaupun beda telanjang yang abdol tetap apa? Pakai pakaian. Maka jadi Imam Bukhari al-fasataru apa al-abdol. Cuman yang masyhur pendapat Ibnu Hajar itu tentang ya ndak walau zaman Bani Israil yang mandi bareng-bareng telanjang tetap enggak boleh, tetap dilarang. Nah, cuman berarti makanya Nabi Musa tidak mau mandi bersama-sama mereka. Nah, ketika Nabi Musa ini mandi sendirian, mereka justru malah berkata, wallahi, Nabi Musa tidak mau mandi kami sendiri, tidak mau mandi bersama-sama kami itu, wah dia tuh kontolnya besar itulah, itu kan, makanya tidak mau mandi sama-sama kita. Nah, itu juga buru-buru. Masya Allah, kurang ajar ya, juganya kayak gitu. Nah, Allah punya cara yang luar biasa kan. Ketika Nabi Musa itu mandi, meletakkan bajunya di batu, tahu batu itu bisa bawa lari bajunya Nabi Musa. Nah, otomatis orang mandi itu gimana lah? Akhirnya dikejar dengan Nabi Musa. Ketika dikejar orang tahu, nanya itu kan, ternyata Nabi Musa yang kita duga itunya besar ternyata tidak. Nah, itu dibalik masalah ada hikmah. Nah, ini kata kita kan nggak sadar kan. Nah, Nabi Musa waktu itu yo namanya orang kan mangkel kan. Gimana lah, telanjang Nabi itu baru kita ustaz telanjang itu dari asal lama sampai sini telanjang bae orang tua. Itulah ribut orang itu kan, apalagi dengan Nabi kan. Makanya batunya sampai dipukul Nabi Musa itu kan wah sampai bekas. Bekasnya ada yang mengatakan 6 berarti apa itu 7. Ya memang secara manusia kan ya marah-marah lah kan. Padahal Allah itu punya hikmah, ingin membebaskan Nabi Musa dari apa? Tujuannya Bani Israil. Subhanallah, luar biasa. Nah, jadi hadis ini diambil kesimpulan boleh mandi telanjang asal aman dari pandangan manusia kayak tadi sendirian. Nah, kalau rame-rame yo, gimana lah kan? Nah, dari hadis ini diambil kesimpulan dengan kasus Nabi Musa ini itu boleh orang memandang aurat orang untuk satu persoalan. Untuk satu persoalan untuk membebaskan orang itu, termasuk untuk berobat. Contoh begini, misalkan gini, istrinya ada seorang istri gugat, Pak Hakim, saya mau cerai. Kenapa? Karena maaf, suami saya itu zakarnya putus, misalkan gitu kan. Ini kan perlu pembuktian ini. Terus suaminya nggak terima, saya nggak terima. Kalau
kalau dakar saya dibilang nggak jalan atau nggak putus, berarti kan perlu dibuka. Nah, untuk apa pembebasan satu untuk penyelesaian Nah ini dalilnya ini. Jadi ada gugatan. Oh, saya bisa gugat Pak. Ini maaf, suami saya ini barangnya nggak jalan, sehingga kami buat cerai. Misalkan ada makna. Nah, ini kan perlu pembuktian. Berarti kan barangnya dipeksa kan. Nah, ini termasuk yang diambil dalil oleh fuqaha dalam hadis itu boleh. Ya termasuk lagi yang masuk tengah-tengah kita ini cuma orang kita, itu kan buka aurat itu. Iya kan? Kita buka aurat. Masalah karena ini. Luar biasa. Qala berkata wa an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qol baina ayyubu dalam antara bermula Ayub yaktasilu tu mandi siapa Ayub kurian kali telanjang. Nah, ini kan masih telanjang. Fakorro maka jatuh alai atas Ayub jarodun apa belalang. Jarodun apa? Belalang min dabir yang dari emas. Faja'ala maka memulai Ayub siapa Nabi yaktasi itu nebek. Apa nebek itu? Kalau zaman nebek ya. Tahu nebek kan? Meraih. Menangkap kan? Nah itu meraih kan? So nebek menangkap. Yaktasi itu menangkap siapa Ayub. Menangkap siapa Ayub pada Jarod. Yaktasi itu menangkap siapa Ayub pada Jarod fisobihi diletakkan di dalam pakaiannya Ayub. Anda terus dimasukkan dalam pakaiannya. Itu namanya fisobihi. Fanada maka manggil pada Ayub Robu siapa Tuhannya Ayub ya Ayub alam akun adakah tidak ada siapa saya agna itu menjadikan kaya siapa saya kepada kamu. Amma daripada barang amma enggak butuh barang namanya mujawazah. Nah, kalau Jawa itu amma enggak butuh barang. Taro yang telah melihat siapa kamu pada ma. Qala berasa Ayub bala iya ya Allah wa izzatika demi kemuliaanmu. Walakin lahina tetapi tidak ada bisa lepas itu tetapi tidak ada kekayaan untuk lahina tetapi walakin lahina tetapi tidak ada bisa lepas itu maujud kami malu enggak bisa lepas bi dengan saya an barokatika dari barokamu. Roh hadis Ibrahim an Musa ibni Uqbah an Sofan ibni Sulaim an Atta ibni Yasar an Abu Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala baina ayyubu itu yaktasilu mandi siapa Ayub baina ayyubu dan antara Nabi Ayub itu yaktasilu mandi siapa Ayub urian kali telanjang. Jadi hadis ini diambil kesimpulan ini kan tadi judulnya Imam Bukhari bahwa mandi telanjang itu boleh karena Nabi Ayub pernah mandi telanjang. Yang penting tadi aman dari pandangan orang. Buktinya ini kok mana boleh yang ditegur oleh Allah oleh Nabi Ayub itu bukan mandi telanjangnya tapi ketika Nabi Ayub telanjang dicoba oleh Allah ada belalang dari emas datang ke Nabi Ayub langsung menangkap dimasukkan dalam pakaiannya terus Allah bilang Ayub alam agung kamu kan sudah saya jadikan kaya sudah nggak butuh itu lagi ngapain kamu masih nebeng-nebeng belalang itu coba apa aja Nabi Ayub bala ya Allah memang iya akulah mampu ya Allah. Nah, cuman saya ini kan tetap butuh barokah. Dari hadis ini diambil kesimpulan orang itu walau sudah kaya, ini sudah kaya, masih kerja, masih ngumpulin duit itu boleh. Nah, ini dalilnya. Contohnya Nabi Ayub kan sudah kaya. Coba ada belalang masih diambil. Nah, Kepak Arus itu kan sudah luar biasa ini belalang kayanya tuh apa saja ini kan. Coba kan masih kerja keras ini kan. Nah, kan? Ya ini dasarnya ini. Apa? PNS semua ya pokoknya wah kalau dihitung mungkin ya pokoknya nggak bisa dihitung lah pokoknya kan jadi kesan paling kaya itu para sini kan anggota kesan itu kan kalau ini tahu cuman masih kalah dengan Pak Misbah nggak bisa beli apa pondok pas bisa ya dah ini Pak Rais kalah ya nah ini jadi kita kalau kaya ya kan duitnya banyak nyari harta itu boleh yang penting tujuannya itu tujuannya itu sedekah bisa umroh macam-macam bisa bantu orang ada kesan bisa bantu seterusnya kan tinggal inamal amalu binnya karena apa yang ditegur oleh Allah nah kemudian coba Allah itu luar biasa setelah Nabi Ayub menyampaikan alasan ya Allah memang iya aku telah mampu cuman saya ini kan tetap butuh berkamu ini memberi pengertian bahwa mencari harta yang diniati baik itu mau berkah nah jadi kita kalau sudah punya masih mencari harta diniati yang baik akan membawa berkah. Ini boleh pokoknya kan makanya mari kita tambah giat rajin kerja. Hati-hati.
Jadi sesuatu kalau di ilmu ini kan enak kan. Maka orang ini, wah kamu sudah kaya kok masih jualan ini, enggak apa-apa, rugi aja. Mencari berkah Tuhan. Cari berkah. Hidup apa enggak? Apa Pak? Lalangnya. Hidup lalangnya. Makanya ditebak itu kan dia hidup. Dari emas itu Mas. Lawan emas tapi hidup. Ya kayak tadi batu itu bisa lari itu kan. Iya aneh-aneh. Jadi aneh-aneh. Iya. Masya Allah. Maka apapun Emasnya busuk hidup. Oh, Masya Allah. Itulah maka ilmu-ilmu yang kependem itu kajian kan sama-sama. Jadi sau hidup itu kita nanti dengan ngaji Bukhari kan saya rasa banyak pandang-pandangan kan. Nah, sebagai ya dasar untuk kehidupan kita. Babu tasatu riba menerangkan membuat satir, membuat apa satir fil husri dalam mandi indah nasi di sisinya orang. Nah, jadi kalau mandi ada orang ya pakai apa? Pakai satir. Qala berkata Sa'id Bukhari hadasan Abdullah ibnu Maslamah ibnu Qanabin an Malikin an Abi Nadri maula Umar ibnu Ubaidillah anak Abamurusnya Abamurah maula Ummi Haniin budak yang dinamakan Ummi Hani binti Abi Thalib itu akhbaro beri kabar siapa Abamurrahu pada Abi Nadri beri kabar anak sesungguhnya Abamurrah itu sami'a mendengar saya Murrah Ummi Haniin binti Abi Thalib takulu kali berkata siapa Ummi Hani jatuh pergi siapa ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amal fathi di dalam tahun ditaklukannya Mekah bahwa jatuh maka menemui siapa saya pada Rasulullah yang tasiu kalimat di siapa Rasulullah wa Fatimatu kali bermula Fatimah tas turutu menunggu siapa Fatimah pada Rasulullah faqala Rasulullah man itu siapa hadi bermula ini perempuan siapa perempuan yang datang itu man itu siapa hadi bermula ini perempuan perempuan yang datang fakultu maka berkata siapa Anas saya Ummu Haniin Anas saya Ummu Haniin Ummu Hani saya Rasul Ummu Hani. Nah ini berarti mandi ditunggui, ini kan masih ditunggui kan, ditunggui oleh makromnya atau anak istrinya itu boleh kayak dilakukan Fatimah menunggui Rasul bahkan beliau menutupi satir. Ya zaman dulu Nabi kan tidak punya kamar mandi yang model kayak kita ini kan, coba sampai mandi Siti Fatimah nutupi ya, sangat sederhana Rasulullah kayak ini, sangat sederhana luar biasa. Saya mandi aja tidak punya spesialis kamar mandi kayak kita ya kan, sampai ditutup kayak gini kan, wa Fatimah tutas turuhuma, Masya Allah. Nah ini kata sini diambil kesimpulan bahwa wajib menutup aurat dalam mandi dari pandangan manusia, nggak boleh kan. Qala berkata Sa'id Bukhari hadasan Abdan qala Abdan akhbarana Abdullah qala Abdullah akhbarana Sufyan anil Amas an Salimin ibnu Jadi an Quraibin an ibni Abbas an Maimunah dari Maimunah qalat Maimunah sarta tunmin dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa kali bermula Nabi itu yaktasilu mandi siapa Nabi minal janabat bahwa salam maka membasuh siapa Nabi yadai pada kedua tangannya Nabi summa soba Nabi biyaminhi ala shimalihi bahwa salam maka membasuh siapa Nabi farjahu pada kamaluannya Nabi wama dan barang asoba kotoran kan wama dan kotoran asoba yang menimpa apa pada Nabi summa masaka mengusap siapa Nabi biadi dengan tangannya Nabi alal khaiti al ardi summa tawadhu'a wudu siapa Nabi wudu'au dengan seperti wudunya Nabi li sholati ghairolij lahi. Nah, selain kedua kakinya Nabi summa afadha menuangkan siapa Nabi ala jasid alma pada air summa tanah nyingkir kan siapa Nabi pindah tempat bagus salam maka bahwa siapa Nabi koda maihi taba'a mengikuti hu pada Sufyan pada Sufyan di atas itu Sufyan Abu Awana Syabwana wa Ibnu Fidel mengikuti Fisatri dalam lafaz Fisatri. Jadi Abu Awana dan Fudel mengikuti Sufyan dalam hadisnya lafaznya Fisatri. Ini kayak tadi kan. Pokoknya riwayat-riwayat yang Maimunah itu rata-rata tafriqul husri wal wudu. Kayak keterangan tadi.
Babu idak talamat apabila ikhtilam mimpi keluar air mani almar'atu siapa orang perempuan. Qala berkata siapa Imam Bukhari hadatsana Abdullah ibnu Yusuf qala Abdullah akhbarana Malikun an Hisam ibnu Urwa an Abi dari bapaknya Hisam an Zainab binti Abi Salamah Ummi Salamah ummul mukminin. Ana sesungguhnya Ummi Salamah itu kalau Ummi Salamah saat telah datang Ummu Sulaimin siapa Ummu Sulaim dibadali imro'atu Abi Tolhata istrinya Abi Tolha datang ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat maka berkata siapa Ummu Sulaim ya Rasulullah inallah sesungguhnya Allah la yastahi itu tidak malu siapa Allah minal haqi dari menerangkan perkara yang hak. Ya Rasulullah Ta'ala itu enggak malu-malu menerangkan perkara yang benar. Pertanyaan saya Rasul, hal alal mar'ati adakah itu wajib atas orang perempuan min husrin bermula mandi minyak zaidah idahiyah apabila bermula mar'ah ikhtawalamat itu mimpi keluar air manis ya mar'ah. Maka Rasulullah SAW naam iya wajib mandi maksudnya kan idha ro'at apabila melihat si mar'ah al-ma'a pada air mani. Jadi kalau mimpinya itu bukti juga mimpi ikhtilam mimpi keluar mani tengok memang ada air maninya ada ya wajib ada. Kalau hanya mimpi keluar air mani saja terus tidak ada bukti air maninya ya enggak wajib mandi. Nah enggak wajib mandi karena kenyataan dengan mimpi yo menang kenyataannya. Yang kenyataan. Masyaallah. Babu arkil junubi bab menerangkan keringatnya orang yang jinabat. Wa anal muslimnya orang muslim itulah yang justru tidak apa? Najis siapa? Muslim. Ini menerangkan keringatnya orang jinabat dan orang muslim itu tidak najis walaupun sudah meninggal dunia. Qala berkata Sahih Bukhari hadatsana Ali ibnu Abdullah qala Ali hadatsana Yahya qala Yahya hadatsana Humaidun qala Humaid hadatsana Bakrun an Abi Rafi an Abu Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lakia bertemu siapa Abu Hurairah pada Nabi fi ba'di tariqil Madinah di sebagian jalan Madinah. Berarti Abu Hurairah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lakia ketemu siapa Nabi pada Abu Hurairah. Itu lakia ketemu siapa Nabi pada Abi Hurairah. Karena khobar itu kan punya dhamir yang kembali pada mubtada. Nah, kalau tidak merofakkan. Fi ba'di tariqil Madinah di sebagian jalannya Madinah wa kali bermula Abu Hurairah itu junubun orang yang sinabat. Akhirnya kata Abu Hurairah, "Fan kharastu maka pergi siapa saya, maka mundur. Fan kharastu maka mundur siapa saya, maka mundur siapa saya minhu dari Nabi." Padahal maka pergi siapa Abu Hurairah. Fakta salam maka mandi siapa Abu Hurairah. Sumaja datang siapa Abu Hurairah. Faqala maka berkata siapa Nabi, aina itu di mana? Kunta ada siapa kamu ya Abu Hurairah? Di mana tadi itu? Qala berkata siapa Abu Hurairah, kuntu ada siapa saya itu junuban orang yang jinabat. Fakari itu maka tidak senang siapa saya an ujalisa pada hendaknya duduk siapa saya kepada engkau ya Rasulullah. Wa anak hari bermula saya itu ala ghairi tuharatin itu atas tidak bersuci Faqala maka berkata siapa Nabi subhanallah innal muslim orang muslim itu layan jusu tidak najis siapa muslim itu layan sudah najis siapa muslim. Jadi Abu Hurairah itu pernah beliau ini di sebagian jalan di Madinah ketemu Nabi. Dia kalau junub, karena junub waktu itu langsung dia gak enak saya ketemu Nabi dalam keadaan junub. Nah ini oleh sebagian ulama diambil kesimpulan orang itu kalau mau ketemu gurunya, ketemu orang-orang tertentu itu usahakan dalam keadaan suci, menghormati gurunya, menghormati ilmi. Itu maksudnya. Cobalah misalkan kita sowan guru kita, terus kita ini keadaan kayak gitu junub, wah alangkah. Diambil. Nah, padahal Abu Hurairah ini kan papas dengan Rasulullah ini kan dia langsung beliau mundur. Terus gimana? Mandi. Setelah mandi, Nabi tanya, tadi kamu kemana? Abu Hurairah, ya Rasulullah saya ini junub. Terus saya nggak mau lah, saya ini mau dekat kalau sampean terus saya katakan junub. Saya dalam keadaan tidak suci. Nabi bilang subhanallah innal muslimalayan yusu. Ini diambil kesimpulan seseorang katakan seorang alim, seorang ulama, seorang guru kalau tahu anak buahnya atau muridnya punya perasaan kan, punya pemikiran yang salah harus diluruskan. Itu maknanya gitu kan. Nah,
Enggak apa-apa, kalau kamu junub enggak apa-apa, enggak masalah itu, enggak masalah. Jangan kamu anggap orang jinabat itu enggak boleh ketemu orang, enggak boleh makan sama orang, enggak apa-apa, enggak najis dah. Maka subhanallah, maha suci Allah, enggak apa-apa. Nah, Abu Hurairah luar biasa. Jadi, nah sekarang orang muslim enggak najis, berarti kan nanti kebalikannya, berarti orang kalau enggak muslim najis. Karena Allah berfirman innamal musyrikuna najasun. Orang musyrik itu kan najis. Nah sekarang gini, maksudnya orang musyrik najis itu najis af'al wal i'tiqad. Tadi judulnya kan gini, orang muslim, orang mukmin muslim itu tidak najis. Berarti jangan diambil kepahaman, berarti kalau non muslim najis, bukan begitu. Maksudnya dalam ayat bahwa orang-orang musyrik najis af'al. Pekerjaan itu najis, seperti dia maaf ini kan nyembah berhala, kemudian pergi ke tempat-tempat persembahan dia dan seterusnya, itu kan barang yang najis. Jadi afal najis, i'tiqadnya benar najis, mengatakan selain Allah ada Tuhan lagi. Jadi bahasa orang musyrik najis itu najis afalnya, pekerjaannya itu yang najis, pekerjaan yang seperti itu kan, kayak ke gereja dan sebagainya itu kan, i'tiqad yang najis. Kalau jasanya sama dengan kita ini sama. Makanya termasuk ada ulama berpendapat dengan hadis ini diambil kesimpulan orang itu harus muliakan orang-orang yang ahlul fadli, orang-orang yang punya nilai keutamaan dan diagungkan. Dan ini memberi pengertian bahwa orang jinabat itu harus di rumah saja, boleh pergi. Babul junubu yakhruju bamrang al junub, orang junub itu yakhruju keluar siapa junub, wayamsi dan berjalan siapa junub, fisuki di pasar, wa ghairi dan lainnya suh. Ini pokoknya bab mandi ini selesai, ya enggak kan? Bab mandi ini selesai, kita usahakan selesai, maka saya kejar ini kan. Belum jam 11 kan? Belum jam 12. Lanjut pokoknya. Pola berkata atau siapa atau yaktajimu boleh candu al junubu siapa orang yang jinabat, wa yuqallimu dan boleh memotong kuku siapa junub, memotong siapa junub atfarahu pada beberapa kukunya junub, wa yakliku dan boleh mencukur siapa junub ra'sahu pada kepalanya junub, wa illam yatawaddo sekalipun belum wudu siapa junub. Pola berkata siapa Imam Bukhari hadasan Abdul Ala ibnu Hamad qala Abdul Ala hadasana Yazid ibnu Zurek qala Yazid hadasana Sa'idun an Qatadah an Anas Malik. Itu hadasa menceritai hadis siapa Anas hum pada Anas atau sahabat an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kan ada siapa Nabi itu menggilir siapa Nabi ala nisaihi atas mengumpuli beberapa istrinya Nabi fil yaum lailati dalam malam al-wahidati yang satu. Walau dan itu bagi Nabi yauma idin dalam hari yatuf itu tisku niswatin bermula 9 istri. Ini bab merangkan orang junub boleh keluar ke pasar dan kemana-mana boleh, nggak masalah. Bahkan kata Atok, nah ini kan menurut Atok, ini tabiin ini, Atok ini tabiin, termasuk tabiin yang menyumburkan ilmu dari Mekah itu Atok. Jadi Atok ini termasuk luar biasa ini. Beliau berpendapat orang jinabat itu boleh dia bekam, bahkan boleh motongi kuku, boleh motong rambut. Nah, wa ilam ya tawadhu. Nah sekarang begini. Kita orang-orang men kan dan sebagainya kan kita jinabat. Itu kalau menurut Senawawi Al-Banten di dalam kitab Nihaya itu begini, disunatkan, dan disunatkan orang yang sedang jinabat jangan motong kuku, jangan motong rambut dan sebagainya. Disunatkan kata Senawawi. Berarti bahasa disunatkan itu kalau dilanggar itu makruh. Alasannya Senawawi karena begini, kuku yang dipotong ketika kita jinabat itu besok di akhirat dia datang, belum marah-marah, kamu ini belum kamu mandikan ini. Nah, jadi kuku datang dalam keadaan jinabat, dalam keadaan jinabat, saya belum kamu mandikan, kata rambut itu kamu cukur. Nah, dia itu pakai marah-marah dengan orang yang punya jasa. Nah, marah-marahnya kuku dan seterusnya rambut besok datang, ini oleh Al-Qulyubi ditentang, fihi nadorun, itu perlu dikaji lagi. Nah, berarti artinya hal-hal yang masih belum pasti, maka fihi nadorun. Jadi intinya orang jinabat, orang men itu sayurjanya apiknya jangan motong kuku, jangan motong rambut. Cuman kalau motong kuku atau rambut, ya enggak sampai haram.
bahasa disunatkan itu berarti kalau dilanggar makruh. Nah, kemudian kuku yang sudah dipotong diapakan itu enggak harus kita kumpulkan dimandikan, enggak harus begitu, enggak. Yang wajib dimandikan kata Syekh Nawawi dalam kitabnya ya tempatnya ini saja, tempat pemotongan ini yang ada ini, yang kantil dengan jas kita ini, ya sudah. Jadi kadang-kadang kan orang ini mengatakan wah wajib itu sungguh rambutnya yang orang main-main itu rambutnya dikumpulkan semua. Nanti ketika mandi dikumpulkan mandi, sehingga punya keyakinan dia apa wajib itu salah. Nah, ya begitu. Nah ini kata sama dengan tadi kan bahwa Nabi itu menggiling istrinya dalam satu malam apa? Berapa itu 9 istri. Kata di Nabi itu punya kekuatan 30 kekuatan orang laki luar biasa itu. Qala Imam Bukhari hadatsana Ayyas qala Ayyas hadatsana Abdul Ala hadatsana Humaid an Bakrin an Abi Rafi an Abi Hurairah laqiya bertemu nih pada saya siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana kali bermula saya itu junubun jinabat fa khoda maka memegang siapa Nabi biadi dengan tangan saya fa masa itu maka berjalan siapa saya ma'ahu bersama Nabi hatta ada sehingga tutup siapa Rasulullah fansalaltu maka keluar atau pergi siapa saya Fansalatu maka keluar siapa saya atau pergi siapa saya fa'ata itu maka datang siapa saya datang ar-rokla pada pemondokan saya. Terus saya ketika Nabi duduk saya tinggal dulu saya untuk pamit gitu kan menuju ke pondokannya. Fakta saltu maka mandi siapa saya sumaji itu datang siapa saya wawa kali bermana Nabi itu kok wawakan Nabi itu kok itu. Kalau Nabi aina itu di mana kunta ada siapa kemnya Abahirin. Fakultu maka berkata siapa saya lahu kepada Rasulullah. Faqala Rasulullah subhanallah ya Abahirin wahai Abu Hurairah innal mu'minatu layan dusu. Orang mukmin itu kan najis. Ya orang enggak mukmin juga enggak najis. Orang non muslim itu najisnya najis af'al dan i'tiqadnya. Ya pekerjaannya yang model-model itu kan. Bab kainunatil junub bab menetapnya orang jinabat bil baiti. Jadi wong jinabat ning omahe ora apa-apa. Enggak masalah. Idza tawaddo'a apabila wudu siapa junub qabla ayyakta sila sebelum ndaknya mandi siapa junub. Cuman sunatnya dia sebelum mandi itu wudu. Qala berkata Sahih Bukhari hadatsana Abu Nu'aim qala Abu Nu'aim hadatsana Hisam wa Saiban an Yahya ibni Abi Kasir an Abi Salamah qala Abi Salamah sa'altu bertanya Aisyah akan adakah ada Nabi sallallahu alaihi wasallam yarkudu itu tidur siapa Nabi wa kali bermula Nabi itu junubun jinabat qala sana'am iya yarkudu cuman waya tawadhu dan wudu siapa Nabi. Nah jadi Siti Aisyah ditanya apakah Nabi itu pernah tidur dengan iya Nabi itu pernah tidur dalam keadaan jinabat cuma dia wudu. Ini diambil kesimpulan orang mandi jinabat itu tidak wajib segera begitu jinabat langsung mandi enggak. Nah, ya mungkin habis itu kan capek-capek dulu ya kan tidur dulu lalu mandi enggak seperti itu. Jadi mandi jinabat itu tidak wajib alal fauri apalagi habis capek-capek ya tidur dulu kan. Nah, nanti baru mandi. Yang penting waktu sholat masih ada masih cukup. Itu kesimpulannya begitu. Cuman sunatnya kalau mau mandi ya apa mau wudu mau tidur sunatkan apa wudu. Babu naumil junubi bab tidurnya orang junub. Masih banyak enggak sampai bab mandi itu, Pak? Oh, sedikit lagi ya? Oh, Qala Imam Bukhari hadatsana Qutaibah qala Qutaibah hadatsana Alayas an-Nafi an Ibnu Umar ana Khattab itu saala tanya siapa Umar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayar kudu adakah boleh tidur akaduna siapa salah satu kita wa kali bermula akad itu junubun. Qala bina'am iya yar kudu boleh idza tawaddu'a cuman idza enggak ada syarat. Cuma sunat idza tawaddu'a hukum fal yarqud maka hendaknya tidur siapa akad wa kali akad itu junubun orang yang jinabat. Nah, cuman tidak merupakan wajib orang jinabat itu sebelum tidur wudu dulu enggak wajib itu sunatnya. Alasannya apa? Orang tidur kok disunatkan wudu. Ini kata Imam Nawawi, ini hikmahnya itu untuk mengurangi jinabatnya. Dia kan mengalami dua hadas besar dengan hadas kecil. Dengan dia wudu, otomatis hadas kecilnya hilang. Jadi memperingan hadas. Itu alasannya yang diberikan Imam Nawawi. Babul junubi bab
Orang jinabat yatawadhu wudu siapa junub sumayanamu. Tiba orang jinabat terus wudu kemudian tidur. Qala barkan Bukhari kata sana Yahya ibnu Bukar qala Yahya kata sana Alais an Ubaid Idila ibni Ja'far an Muhammad ibni Abdurrahman an Urwa an Aisyah karena ada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ida aroda apabila mengendaki siapa Nabi ayyanama pada hendaknya tidur siapa Nabi wa kali bermula Nabi itu junubun jinabat ghasala maka basuh siapa Nabi farjahu wa tawaddu'a wudu siapa Nabi lis salat. Jadi kemaluannya itu maaf dicuci dulu lah kan biar nyaman. Apalagi kalau jebret semua ya kan. Habis bekas-bekas itu kan. Qala muhaddatsana Musa ibnu Ismail, hadatsana Juwairiyah an Nafi an Abdillah qala Abdillah istafta minta fatwa Umarus siapa Umar an Nabiy sallallahu alaihi wasallam ayanamu adakah boleh tidur akaduna wa kali bermula akadu junubun qala Nabi na'am yo boleh tidur na'am yo ya namu ida tawaddu'a cuman ida enggak menjadi syarat wajib ida tawaddu'a apa wudu siapa akad. Qala Imam Bukhari hadasan Abdullah bin Yusuf qala Abdullah akhbarana Malikun an Abdullah bin Dinar an Abdullah bin Umar bin Abdullah itu qol zakara menyebutkan Umar Khattab di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu. Ini saya memberi makna ikuti cara ini nak saya terangkan. Annahu sesungguhnya Abdullah bin Umar itu rujukan bukan Umar aslinya Abdullah bin Umar tusibu itu menimpa pada Abdullah bin Umar al janabatu apa jinabat. Ana sesungguhnya Umar atau Abdullah bin Umar ada dua versi dua jadi kan. Tusibu itu menimpa pada Umar atau Abdullah bin Umar al janabatu apa jinabat minali dalam waktu malam. Faqala maka berkata lalu kepada Umar atau Abdullah bin Umar siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadhu wudulah kamu wasil dan membasuhlah kamu dzakaroka pada dzakarmu sumanam. Jadi gini, Sayyidina Umar itu pernah lapor Rasulullah Abdullah bin Umar. Memang dari satu riwayat itu Sayyidina Umar itu melaporkan Abdullah bin Umar putranya. Ya Rasulullah putra Abdullah bin Umar ini malam-malam jinabat. Jadi enggak malu-malu, suka itu enggak malu-malu. Enggak mau nanya enggak malu. Berarti kan jinabat kan habis itu, ya kan? Tapi kan enggak malu-malu. Nah, ini soal itu kayak gitu. Kalau ilmu enggak ada malu-malu. Nah, walaupun mungkin bagi kita ini wah, kok nampak nih habis kayak gitu. Kami enggak kan? Ya Rasulullah Abdullah bin Umar ini malam-malam habis jinabat. Gimana? Kata Nabi, udahlah kalau barengan tidak mau wudu dulu apa tidak mau mandi dulu mungkin dingin dan sebagainya wudulah terus basuhlah zakarnya. Ini bahasa seperti ini memberi pengertian orang wudu itu boleh walaupun setelah itu membasuh najisnya atau kotorannya. Itu maksud tawadhu waksil dzakaroka. Atau wau itu limutan lagi jami. Jadi bisa juga basuh dakarnya dulu, kemaluannya dulu baru wudu. Nah, cuman yang umum itu adalah basuh hal-hal yang seperti itu dulu baru wudu. Sumanam terus tidur. Nah, kalau versi Syarah Sunan Abi Dawud itu rujuknya bukan kepada Allah bin Umar saja ya langsung karena doirnya itu Umar yang nak nyebut. Nah, gitu maksudnya kan. Maka ada yang mengatakan Umar, ada yang Abdullah bin Umar. Cuma di syarat-syarat yang masyhur rujuknya kepada Allah bin Umar. Babu idal taqo apabila bertemu al khitanani apa dua khitan. Khitannya laki-laki perempuan. Nama serem ini kan. Qala berkata siapa Imam Bukhari hadatsana Mu'adz bin Fadlah qala Mu'adz hadatsana Hisam khaun aita urusanadin ila akhir. Berarti Imam Bukhari dalam hadis ini punya dua sanad. Dari Mu'adz bin Fadlah dari Hisam kemudian hadis ini juga dari Abu Nu'aim dan ila akhir. Jadi punya dua sanad maka khaun pindasan sanad aita urusanadin ila akhir. Wa hadas ay waqala pakai wa makanya pakai wa itu kan ay waqala berkata siapa Imam Bukhari hadasan Abu Nu'aim anhi Hisam an Qatadah anil Hasan an Abi Rafi'in an Abu Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam idza jalasa apabila duduk siapa rajul baina su'abiyah di dalam antara asal suatu cabang bukan cabang maksudnya al baina su'abiyah antara kedua tangan dan kedua kakinya antara kedua tangan dan kedua kakinya. Ada yang mengatakan su'abiyah itu kedua paha dan kedua kakinya. Itu versi lain. Al-arba'iyah 4, tangan kan 2, kaki 2, paha 2, kaki 2. Sumajada kemudian jima.
sememayakan. Memang jima itu bikin payah. Nah, itu kan makanya semua syahadah. Itu. Kemudian jima siapa rojula pada mar'ah. Faqad wajaba maka benar-benar wajib al-ghusl apa? Mandi. Taba mengikuti pada Hisam Amrun siapa Amar ibnu Marzuqin an Subata dari Subah mithlahu pada seperti hadis di atas idza jalasa itu misalnya pada seperti hadis idza jalasa. Wa qala berkata Musa siapa Musa hadasan Abban qala Abban hadasana Qatadah akhbarana Al-Hasan mislahu pada seperti hadis idza jalasa ila akhir. Nah, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bab pertemuan dua kita lagi-lagi. Apabila seorang perempuan duduk di atas kedua tangan dan kakinya, itu su'abiyah. Ada yang mengatakan duduk di atas paha dan kakinya. Jadi kalau menurut makna yang pertama, ini gambarannya diberikan Nabi untuk kumpul suami istri, itu adalah kalau mungkin bahasanya Pak Roja itu gaya kuku-kuku. Nah, jadi kayak gini gayanya itu kan. Pokoknya kayak itulah pokoknya kan. Macam mana ya? Kayak itulah pokoknya kan. Nah, jadi semua jada, kemudian jima, maka wajib mandi. Ini memberi pengertian baik jimaknya itu keluar mani atau tidak. Yang jadi ukuran ketika jima itu adalah khasafanya helmnya itu masuk, walaupun tidak keluar mani. Nah, dari sini ulama itu kemudian mengembangkan. Sekarang begini, yang jadi ukuran khasafah. Umpama ada orang ini zakarnya putus paruh. Terus dia jima, macam mana? Wajib tidak dia mandi? Nah, zakarnya putus misalkan. Ini kalau putusnya ini, yang sisa itu masih ada kira-kira ukuran kasafah. Jadi misalkan kasafah itu 3 cm. Mama kan, zakar yang putus sisa itu masih ada 3 cm. Dimasukkan, maka wajib mandi. Tapi kalau kurang dari ukuran kasafah, maka tidak wajib mandi. Itu kalau zakarnya putus. Nah sekarang ada kasafahnya, cuman baru assalamualaikum cabut. Ya mungkin ini. Gampangannya belum sampai masuk blong, baru separuh lah kan. Nah, kepalanya baru separuh, cabut. Entah karena apa, tidak tahu. Entah ada tamu, entah apa dia, para isian. Nah, ini berarti kan belum apa? Belum semuanya, maka tidak wajib mandi. Yang penting enggak injal loh, yang penting enggak injal. Kemudian dikembangkan lagi. Wah, itu ya hukum ini kan. Sekarang begini, kalau zakarnya tuh misalkan pakai pembalut, kalau sekarang apa namanya itu? Apa? Kondom. Nah, kalau pakai kondom, itu ada 3 pendapat. Yang pertama, tetap wajib mandi. Kalau pakai kondom. Yang kedua, ya enggak. Kalau pakai kondom, kok ya enggak wajib mandi. Yang penting enggak ijab. Ini pendapat yang kedua, teman yang masyhur, yang sahih, yang pertama. Yang kedua, enggak. Kalau pakai kondom, enggak. Yang ketiga, ditafsir. Kalau memang kondomnya itu tipis, wajib. Kalau tebal, sehingga rasa gesekan itu tidak ada. Kok rasa gesekan itu ya kan? Maka tidak wajib. Nah. Jadi memang ulama dulu bahasanya bukan kondom, tapi ya memang ya sekarang kan kondom aja, dulu kan enggak kasih pembalut gitu kan. Berarti luar biasa ulama itu kan. Insya Allah luar biasa. Jadi kalau pas ya Allah. Bab ghuslimah, bab membasuh barang. Yusibu yang menimpa menimpa pada. Jadi punya di bawah umum. Pada pakaiannya, pada jasadnya. Bab ghuslimah membasuh barang. Yusibu yang menimpa itu kotoran, maksudnya kan. Menimpa, mesti punya dibuang. Jadi karena umum bisa menimpa pada jasad, pada pakaian. Ma itu min farjil mar'ati, dari kemaluannya perempuan. Ini yang dibuat dasar bahwa rutubah, cairan yang dikeluarkan dari perempuan itu ada yang katakan najis. Ini dasarnya bab ini. Kalau dalam madzhab Syafi'i dibagi 3. Kalau misalkan cairan ya, keputihan itu kan. Nah, dulu kan sudah pernah kami terangkan kan, kalau keputihan itu dari bibirnya kemaluan, maka suci. Kalau keluar dari yang terjangkau oleh dzakar, maka suci. Tapi kalau keluar dari dalam sana yang enggak bisa jangkau oleh dzakar, maka najis. Itu ada 3 kan. Qala berkata Imam Bukhari, hadatsana Abu Ma'mar, hadatsana Abu Baris Anil Husain, qala Husain. Anil Husain qala berkata Yahya siapa Yahya wa akhbara beri kabar ni pada saya Abu Salamah anak Aton ibn Yasar, itu akhbar kabar siapa Aton pada Abu Salamah.
beri kabar ana Zaidan ibni Khalid al-Juhani itu akhbar beri kabar siapa Zaid itu pada Abu pada atau ana sesungguhnya Zaid itu salah tanya siapa Zaid Utsmana pada Utsman ibn Affan faqala Utsman aro'aita ay akhbirni memberi kabarlah engkau pada saya coba idza jama apabila jima rajul siapa orang laki-laki imro'atau pada istrinya rajul falam yumni maka tidak keluar mani siapa rajul qala berkata Utsmanu siapa Utsman yatawadhu wudu siapa rajul kama yatawadhu sebagaimana wudu siapa rajul salat untuk salat wa yaksilu dan membasuh siapa rajul dzakaro pada zakarnya rajul qala Utsman sami itu mendengar siapa saya pada yatawadhu kama yatawadhu ila akhir itu min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasal tu maka bertanya siapa saya andalika daripada itu idza jama'ar rajul imra'atahu falam yumni itu tanya Alian ibn Abi Thalibin wa Zubair ibn al-Awwam wa Talha ibn Ubaid wa Ubay bin Abin fa amaru maka perintah siapa Ali lahir Ali Zubair lahir pada rajul itu ya perintah bidzalika dengan itu yatawadhu kama yatawadhu salat qala Yahya wa akhbaroni Abu Salamah anak Urwa ibn Zubair itu akhbar kabar siapa Urwa anak Abu Ayyub itu akhbar kabar siapa Abu Ayyub pada Urwa anak susmi Abu Ayyub itu sami'a mendengar siapa Abu Ayyub dari pada itu dari kabar yatawadhu kama yatawadhu salat min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini sudah dimaksud dengan hadis di atas. Ini kan gini. Jadi Zaid bin Khalid itu tanya Sayyidina Rasulullah, ya Sayyidina Rasulullah, gimana pendapat sampean? Umpama ada orang laki-laki jima istrinya tidak keluar mani. Karena Rasulullah, kalau tidak keluar mani, ya dia yatawadhu, wudu saja. Karena dimungkinkan ketika satu ya jelas dia menyentuh perempuan, namanya kan menyentuh kan. Nah, yang kedua dikeluarkan keluar air mati. Itu masalah dia yatawadhu sebenarnya dia wudu sholat. Berarti dia waktu itu sudah dianggap punya hati kecil. Kemudian membasuh dakarnya. Nah ini membasuh dakarnya ini berarti memberi pengertian bahwa barang laki-laki yang dimasukkan ke perempuan yang kena lendir-lendirnya itu dianggap najis. Maka wayak silu dakarahu dianggap najis. Nah kalau memang lendir-lendirnya itu dari bibirnya itu atau dari yang terjangkau oleh dakar, ya berarti mengikuti dalam madzhab Syafi'i itu suci. Nah terlepas dari najis ya tetap ya namanya jembrek semua kan kayak gitu kan, tetap dibasuh. Nah kata Sayyidina Utsman, aku jawab seperti itu. Memang aku dengar dari Rasulullah bahwa saya pernah tanya seperti itu, jawabnya Nabi seperti itu. Nah yang namanya Zaid masih kurang puas, tanya Sayyidina Ali, Zubair seterusnya. Jawabannya juga seperti Sayyidina Utsman. Diambil kesimpulan, ini yang pertama, bahwa orang ini kalau tanya sesuatu belum jelas, belum tahqiq, boleh tanya yang lain. Nah seperti ini kan, tanya lagi. Kemudian hadis ini sudah dimaksud hadis tadi, bahwa kalau orang ini kumpul suami istri kan wajib mandi walaupun tidak keluar air mani. Jadi dimansuh ini kan, sudah mansuh ini kan. Makanya Al-Madzhabul Arba'ah sepakat orang jima itu kan walau tidak keluar mani wajib mandi. Ini mansuh dengan Qala Imam Bukhari hadatsana Musaddad. Wah, tinggal satu pas. Qala berkata siapa hadatsana Musaddad al-Yahya an Hisam ibnu Urwah. Qala berkata siapa Hisam akhbaroni Abi. Qala berkata siapa Ibnu Urwah akhbaroni Abu Ayyub. Qala Abu Ayyub akhbaroni Ubay bin Ka'b bin Anasnya Ubay itu qala ya Rasulullah idza jama'a apabila jima'a rajul siapa orang laki-laki almar'ata falam yungzil maka tidak keluar air mani siapa rajul. Qala berkata siapa Ubay yaksilu membasuh siapa rajul. Qala berkata siapa Rasulullah. Qala berkata siapa yaksilu. Qala berkata siapa Rasulullah yaksilu basuh siapa rajul ma pada barang masa yang menyentuh apa ma almar'ata. Berarti maksudnya dakar maksudnya kan minhu dari rajul. Sumetawat wudu siapa rajul wa yusul siapa rajul. Ini sudah mansuh kan. Cuman qala berkata siapa Abu Abdillah yaitu Imam Bukhari. Walaupun terjadi khilaf antara hadis ini dengan hadis tadi, Imam Bukhari mengambil kesimpulan al-ghuslu bermula mandi itu akhwatu lebih hati. Nah, kalaupun ada orang mengatakan hadis tidak mansuh,
Cuman kata Imam Bukhari tetap al-akhwat al-ghuslu, mandi lebih hati walaupun tidak keluaran mani. Wadakal akhiru, wadaka al-akhiru, wadalika bermula itu al-ghuslu, itu al-akhiru, itu sabda yang terakhir, sabda Nabi yang terakhir. Makanya sabda Nabi tadi mansukh hadis ini. Nasakh hadis ini maksudnya kan. Jadi hadis dimansukh dengan hadis yang tadi di depan itu. Maka wadaka bermula itu al-ghuslu, itu al-akhiru, itu kan itu hadis yang akhir. Wa innama bayyana, sunya menerangkan siapa saya, kata Imam Bukhari, saya menerangkan seperti ini likhtilafihim, karena perselisihannya sahabat. Karena sahabat itu perselisihan. Cuman tetap kata Imam Bukhari al-akhwat al-ghuslu, yang lebih hati ya teman mandi. Karena wadakal al-akhir, mandi itu yang akhir, hadis yang akhir. Berarti hadis teman dimansukh hadis ini kan. Kitabul Haid. Nah, ini insyaallah besok ini bakas lihat ini kan. Ini hal yang sangat penting, sangat perlu. Ini besok insyaallah ini Al-Fatihah. Muhammad